adalah proses terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Untuk menghasilkan manajemen portofolio yang baik, maka diperlukan adanya perpaduan aset investasi tepat sambil terkadang membuat perubahan dalam portofolio tersebut. Selanjutnya itu tujuan manajemen portofolio. Tujuan manajemen portofolio yang paling utama adalah untuk menghadapi keuntungan bagi investor atau pemilik dana dan meminimalkan kerugian yang mungkin akan dihadapi nantinya. Selanjutnya yaitu jenis manajemen portofolio. Ada beberapa jenis manajemen portofolio, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, investor harus menimbang keempatnya secara seksama sebelum mengambil keputusan. Yang pertama itu manajemen portofolio aktif. Gaya manajemen portofolio aktif dipimpin oleh seorang manajer dana atau tim analisis investasi yang memantau pasar secara aktif. Yang kedua itu manajemen portofolio pasif. Bentuk yang paling populer dari jenis manajemen portofolio ini adalah reksadana indeks. Tipe manajemen ini tidak mencoba menghitung waktu atau memilih instrumen investasi khusus untuk membangun portofolio. Nah, yang ketiga itu manajemen portofolio diskresi. Pada jenis manajemen portofolio ini, manajer membuat semua keputusan investasi tanpa masukan dari investor. Nah, yang terakhir yaitu manajemen portofolio non-direksi. Bertentangan dengan jenis manajemen portofolio sebelumnya, pada gaya manajemen ini, investorlah yang membuat sebuah kebijakan, sementara manajer hanya berperan sebagai mitra konsultasi. Baik, selanjutnya adalah proses manajemen portofolio. Secara umum, proses yang dilakukan oleh manajemen portofolio akan melalui 3 cara berikut. Di antaranya adalah yang pertama, membuat rencana investasi yang matang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya manajemen portofolio dibuat untuk mencapai tujuan investasi agar berjalan secara optimal. Terus yang kedua ada mengeksekusi dengan tindakan, di mana setelah rencana terbentuk, proses selanjutnya adalah dengan langsung mengeksekusinya melalui tindakan yang nyata, seperti memilih komposisi portofolio terbaik dari hasil analisis market yang tepat, dan juga memperhitungkan biaya lain yang akan digunakan saat memilih jenis aset seperti administrasi, komisi, ataupun pajak. Nah, yang ketiga ada evaluasi hasil portofolio atau feedback. Tahap terakhir yang biasanya dilakukan oleh seorang manajer investasi adalah dengan mengamati kemungkinan terbesar terjadinya resiko terhadap portofolio. Salah satu hal yang perlu dicek secara rutin adalah yaitu kondisi pasar serta investor dan fundamental perekonomian.